subhanallah, dengar orang bilang at-takabbur 'ala al-mutakabbir sadaqah. At-takabbur 'ala al-mutakabbir atau at-takabbur lil-mutakabbir sadaqah. Yani sombong kepada orang sombong adalah sedekah, katanya. Ini hadis riwayat Facebook dan grup-grup WA. Orang sombong atau sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Ajaibnya, ajaib. Orang pun yang tak pernah belajar ilmu sama sekali tak akan terima ini. Sombong adalah sedekah. Ya, sombong kepada orang sombong, ini yang penting. Dan ada yang lain, sombong kepada orang jahil. At-takabbur 'ala al-jahili sadaqah. Ini hadis riwayat Instagram, beda riwayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang sombong. Ayat jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin illa 'alal mutakabbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang sombong kecuali kepada orang sombong. Tidak ada ini. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dah, ayat selesai. Tidak 'alal mutakabbirin, enggak ada. Atas orang sombong atau kepada orang sombong, enggak ada. Karena itu sedekah, enggak ada. Itu dalam Al-Quran banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang mutakabbir, orang-orang sombong. Inna Allah la yuhibbu, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang sombong. Inna la yuhibbul mustakbirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran beritahu kita kalau Allah tidak mencintai orang sombong. Bagaimana kita jadi sombong untuk orang yang sombong? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak salawat? Ngantuk pun bisa salawat. Ya? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah. Apa artinya la yadkhul? Tidak akan masuk al-jannah, syurga. Tidak akan masuk syurga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang ada dalam hatinya seberat zarat semut yang kecil sombong. Bagaimana kalau 1 kilo sombong? Ini aja tidak sampai 1 gram, tidak masuk syurga. Kecil sekali. Bagaimana 1 kilo? Bagaimana 1 ton? Bagaimana? Bagaimana orang semuanya sombong? Aku buat ini, aku belajar ini, aku ke situ, aku ke sini. Kamu ini belajar apa ya? Kamu pergi belajar di mana? Aku belajar di sana, di situ. Sombong. Allah SWT cinta orang sombong. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya seberat zarat. Zarah itu yani zarat atau semut yang kecil. Sombong. Dan kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sombong. Sama orang sombong Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sombong. Sama orang jahil Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sombong. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama orang yang sombong, sama orang yang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Nabi Musa juga ketika coba ada yang lebih sombong dari Fir'aun di dunia ini, orang bilang ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi, yang al-a'la, yang paling tinggi. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia bilang, ma 'alimtu lakum min ilahin ghair. Aku tidak mengetahui Tuhan untuk kalian selain aku. Ini siapa? Fir'aun. Ada yang lebih sombong dari ini? Tak ada lebih sombong dari Fir'aun. Sepatutnya Musa buat apa samanya? Sombong. Harus. Ini orang sombong. Sepatutnya Musa buat apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Izhaba ila fir'aun innahu tagha." Pergilah kepada Firaun
karena sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepadanya kata yang lembut. Qawlan, kata atau qawl, layyina. Layyina itu yang lembut. Fir'aun disuruh untuk dia kata lembut, cara lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Caranya seperti ngomong untuk orang, Pak, bagaimana kalau anda pergi salat? Mari kita salat sama-sama, Pak. Ini caranya. Allah Subhanahu wa taala firman, faqul, katakanlah, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya memberi kamu jalan hidayah kepada Tuhanmu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ini caranya. Jadi Nabi sama orang yang paling sombong tapi disuruh lembut sama dia. Orang, subhanallah, orang kalau guna sombong sama orang tidak akan diterima sama sekali. Ketika orang rasa ni orang sombong, apa dia buat ini sama saya? Nah, itu sunnah Nabi SAW dan cara Nabi SAW bagaimana? Nabi SAW naik keledai bersama sahabatnya. Di belakangnya ada sahabat. Keledai, Pak. Mungkin keledai di sini tidak ada banyak karena itu mungkin tak tahu apa keledai itu. Tahu nampak niaya. Tapi kalau di Arab itu misalnya kalau kuda, yaitu buat orang bangga itu, buat rasa dirinya besar. Unta juga sama. Tapi keledai itu kecil, murah. Nabi SAW naik keledai. Apakah sendiri? Enggak, di belakangnya ada satu orang. Coba bayangkan. Kita masalah kita itu kita dengar hadis Nabi SAW juga tidak menghayati hadis Nabi SAW. Tidak fikir itu ya. Kalau ayat Al-Quran, oh Masya Allah ayat itu maknanya ini. Hadis Nabi SAW juga kita mau menghayatinya. Coba bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di dunia, orang yang paling baik di dunia, orang yang paling bertakwa kepada Allah di dunia, orang yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi. Sampai ulama berkata lebih bagus dari malaikat. Nabi SAW lebih bagus dari, paling bagus makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Paling mulia makhluk di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Naik unta, naik keledai, di belakangnya ada sahabat naik sama dia. Coba bayangkan nampaknya seperti itu. Dan Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, Wallahi inni la uhibbu. Demi Allah aku mencintaimu. Sekarang kalau ada satu ustaz sudah masyhur sedikit, terkenal sedikit, untuk duduk sama orang, coba bayangkan, saya cinta kamu. Saya fikir enggak ada itu. Saya fikir susah itu. Susah. Ustaz masyhur ngomong untuk yang Quran, mungkin ustaz masyhur sama ustaz masyhur itu sering. Ya, saya cinta kamu ustaz ya, level yang sama seperti itu. Tapi ada ustaz masyhur ngomong untuk orang yang biasa, saya cinta kamu karena Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong untuk sahabatnya, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, Nabi SAW bersumpah. Nabi SAW tak usah bersumpah. Kalau Nabi SAW ngomong sesuatu tak usah bersumpah, betul enggak Pak? Nabi SAW butuh kalau kita, ya demi Allah untuk orang percaya kita. Tapi Nabi SAW tak usah. Kalau Nabi SAW ngomong sesuatu itu benar. Tapi Nabi SAW bersumpah supaya orang itu, ya Allah, Nabi SAW bersumpah lagi dia cinta saya. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah aku mencintaimu. Maka ngomonglah setelah salat, setiap salat kamu baca seperti itu ya, zikir salat setelah salat. Jadi saudara-saudaraku, tawadhu adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya. Kalau ada orang masuk, dia tanya, "Di mana Rasulullah?" Ada majlis, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sama sahabatnya, dia masuk. Rasulullah yang mana? Ya, sekarang kalau masuk tidak usah tanya ini kalau raja atau menteri atau ya meja yang besar, kursi yang paling besar, yang paling tinggi, yang semua duduk di depannya sudah tahu siapa yang bos mereka. Tapi kalau orang masuk di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW yang mana? Karena duduk sama mereka.
Nabi SAW tidur atas karpet yang namanya apa di sini, yang panjang-panjang itu, yang lama itu, yang punya nenek dulu. Tekar. Tapi keras. Umar bin Khattab lihat tekar itu ada tanda-tanda di punggung Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau tidur seperti ini ya Rasulullah. Sampai ada apa tanda-tanda itu di punggung kau ya Rasulullah. Dan Kisra wa Qaisar, orang kafir di Eropa dan negara kafir, tidur atas sutera, baring atas sutera ya Rasulullah. Engkau orang yang paling mulia seperti ini, dan mereka orang kafir tidur atas sutera, enak, nyaman. Apa jawaban Nabi SAW? Ya bagaimana ya? Saya Rasulullah? Enggak. Ya saya Rasulullah sebenarnya posisi saya lebih bagus dari ini? Enggak. Nabi SAW bersabda, kamu tidak terima wahai Umar, kalau mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat? Tidak rida ini wahai Umar? Terima enggak wahai Umar? Kalau mereka, biar aja dunia untuk mereka. Sutera, kasur yang bagus, rumah yang bagus. Kita susah-susah. Tapi pada hari kiamat mereka masuk neraka. Dan kita dapat surga, kita dapat semua yang nikmat itu nanti wahai Umar. Tawadhu' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak kecil punya burung itu mati. Kan anak suka burung enggak? Suka burung. Suka enggak? Tak suka. Tak suka burung. Tak suka. Ya enggak usah kasih. Anak suka burung enggak? Suka. Ada anak kecil punya burung mati. Dan Nabi SAW bertanya kepada dia, kenapa ini nangis? Katanya, burungnya mati ya Rasulullah. Burungnya mati ya Rasulullah. Nabi SAW terus bercanda kepada anak itu. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Kasihnya kunya lagi, Aba Umair. Wahai Aba Umair, apa kabar burung kamu? Burung kamu jadi apa? Bercanda sama dia supaya tidak sedih. Tawadhu' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudaraku, kata at-takabbur lil mutakabbir sadaqah, ini kata batil. Tak ada wujud itu. Jangan sombong sama sekali. Sombong sama orang muslim tak boleh, sama keluarga tak boleh. Allah kasih harta besar tak boleh sombong. Semuanya itu, sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, al-mutakabbir. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, dalam nama-namanya Allah dan sifatnya Allah, al-mutakabbir. Dan Allah Subhanahu wa taala tak terima orang sombong, tak terima. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat yang sangat buruk itu.